Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kabar kalian baik-baik saja. Senang rasanya ibu dapat bersua dengan kalian di pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, adapun materi yang ibu akan sampaikan pada kali ini yaitu teks anekdot. Nah, sebelum kalian masuk ke materi teks anekdot, kalian perlu mengetahui dulu tujuan pembelajaran kali ini, yaitu mengidentifikasi struktur teks anekdot yang telah dibaca. Nah, pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang struktur teks anekdot. Jadi, setelah belajar nanti, kalian dapat mengidentifikasi struktur teks anekdot yang dibaca. Namun, sebelum terlalu dalam membahas tentang struktur teks anekdot, terlebih dahulu, marilah kalian simak ulang contoh teks anekdot berjudul Liburan Kuli Bangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Perkenalkan ya, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Berarti saya satu-satunya ya di sini. Gila. Oke, ngomong-ngomong soal liburan ya. Buat kebanyakan orang, liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Ya. Datang liburan, orang-orang mah sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya mah malah sibuk nyari alasan. Anak saya minta liburan, Pak pengen ke Dufan. Nah, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nah, perahunya bocor. Bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Anak saya tuh memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja aja, menurut dia itu tamasya. Iya. Dari pagi sampai sore dia anteng nyusun Lego. Pakai batu bata. Kalau orang lain nyusun Lego anak-anak ya jadi robot, anak saya mah jadi pos ronda. Pulang ke rumah ditanya sama istri saya, gimana nak, seru main sama bapak? Mantap mah. Pokoknya udah gede aku mau jadi kuli bangunan. Hei, masa perempuan jadi kuli bangunan? Gak apa-apa mah, emansipasi. Ya anak saya tuh memang jarang liburan, jadi dia norak. Kemarin aja nih, saya bawa ajak mandi bola, dia bawa handuk. Istri saya langsung ngomong, nak mandi bola gak usah bawa handuk, kan udah disediain. Tapi bukan cuma anak saya juga jarang liburan. Satu-satunya liburan saya, ya di Suci 7 ini. Iya, buat saya kompetisi ini liburan. Gimana enggak coba, saya bisa pergi ke Jakarta, tidur di hotel, kasurnya empuk. Ya, kalau saya tidur nih langsung terbayang hal indah. Enggak kayak di rumah saya, ketika tidur langsung terbayang cicilan. Ya. Tapi gara-gara itu saya sering diprotes sama anak saya. Dia bilang gini, Bapak mah curang, tidur di hotel, makan nasi kotak, tiap hari naik lift. Nah, kan Bapak di sana kerja. Apa Pak? Kerja pret. Katanya Jakarta banjir. Nah iya banjir, makanya Bapak ke Jakarta naik tongkang. Ya anak saya tuh sering protes gitu, karena dia tuh pengen banget ke Jakarta, pengen tahu Dufan. Ya kalau orang lain mah anak yang lain pengen tahu Dufan dibawa ke Dufan. Anak saya pengen tahu Dufan dibawa ke warnet. Iya tuh nah Dufan itu. Iya.
Tapi saya jadi tahu walaupun dari warnet ternyata banyak wahana di hidupan itu. Salah satunya rumah miring. Rumah miring. Ini kalau mandor saya tahu dibongkar ini. Iya. Saya aja masang bata miring sedikit dimarahin. Ini orang dengan sadar tanpa pengaruh alkohol ngebangun rumah miring. Ini anak proyek mana yang bikin malu komunitas. Saya Didi, terima kasih. Nah, anak-anak, itulah tadi contoh teks anekdot. Berikutnya, kita kembali ke topik pembahasan utama, yaitu struktur teks anekdot. Ibu sedikit mengingatkan definisi dari struktur terlebih dahulu. Struktur teks artinya tata urutan dalam penulisan teks anekdot. Jadi, menulis teks tersebut tidak boleh sembarangan, tapi harus mengikuti tata urutannya yang benar. Struktur teks anekdot ada 3, yaitu orientasi, komplikasi, dan evaluasi. Nah, Ibu akan menjelaskan satu persatu disertai dengan contohnya. Yang pertama, orientasi. Orientasi adalah bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh, penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Berikut contoh orientasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Perkenalkan ya, saya Didi. Di sini ada kuli bangunan. Berarti saya satu-satunya ya di sini. Gila. Oke, ngomong-ngomong soal liburan ya. Buat kebanyakan orang, liburan itu obat stres. Tapi buat saya malah bikin stres. Yeah. Datang liburan, orang-orang mah sibuk nyiapin rencana mau liburan kemana. Saya mah malah sibuk nyari alasan. Nah, itulah tadi contoh struktur yang pertama. Struktur yang kedua, komplikasi. Komplikasi berisi masalah yang dihadapi tokoh. Pada bagian ini, penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Bagian ini disebut juga dengan krisis dan reaksi. Krisis atau komplikasi merupakan bagian yang berisi kekonyolan yang menggelitik dan mengundang tawa, tanggapan atau respon atau krisis yang dinyatakan sebelumnya disebut sebagai reaksi. Reaksi dapat berupa sikap, mencela atau menertawakan. Berikut ini contoh bagian komplikasi dari teks anekdot. Anak saya minta liburan, Pak pengen ke Dupan. Nah, Jakarta banjir. Ya udah Pak, ke Tangkuban Perahu. Nah, perahunya bocor. Bilang aja Bapak nggak punya uang. Cerdas. Nah, anak-anak, itulah tadi contoh struktur yang kedua. Semoga dipahami ya. Nah, sekarang struktur yang terakhir yaitu evaluasi. Evaluasi berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Bagian ini disebut juga sebagai koda. Namun bagian ini bersifat pilihan, dapat ada ataupun tidak ada. Berikut ini contoh evaluasi. Anak saya itu memang jarang liburan. Saya bawa ke tempat kerja aja, menurut dia itu tamasya. Itulah tadi evaluasi atau komentar terhadap fenomena yang diceritakan Didi. Semoga dipahami ya anak-anak.
Alhamdulillah, pembelajaran pada kali ini Ibu sudah menjelaskan tentang ketiga struktur teks anekdot beserta contohnya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran pada kali ini, Ibu akan memberikan simpulan tentang struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terbagi menjadi 3, yaitu 1. Orientasi, 2. Komplikasi, 3. Evaluasi. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.